warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penawaran pembuatan iklan oleh PT Creative Center yang akan dijelaskan pertama oleh Alan Arti Kusuma. Pada Alan dipersilahkan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah menggiring orang kepada gagasan. Adapun pengertian iklan secara istilah adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide. Barang atau jasa secara non-personal yang dapat dibayar oleh sponsor tertentu. PT Creative Center adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Kami merupakan perusahaan yang dapat membantu organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang bisnis atau lainnya. Tidak hanya pelayanan, tapi kualitas dan harga menjadi tujuan membuat iklan. Tentunya produk-produk dari perusahaan yang dijualkan dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan kami memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk mempromosikan produk dari klien kami. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Rosid. Abdul Rosid, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan iklan. Yaitu tujuan dari pembuatan iklan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Terus mendorong calon pelanggan atau nasabah untuk melakukan pembelian produk atau jasa. Terus menarik perhatian konsumen terhadap produk atau jasa melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, dan website lainnya. Dan yang terakhir yaitu membuat konsumen agar selalu ingat pada brand kita. Next. Selanjutnya yaitu proses pembuatan iklan, di mana proses pembuatan iklan ini bisa ada tahap-tahapannya, yaitu tahap produksi yang pertama. Praproduksi. Praproduk ialah tahap planning yang sangat penting. Pada tahap ini ditentukan tujuan produksi, penentuan target-target, penyusunan kru, dan scheduling, dan sebagainya. Terusnya yaitu produksi. Pada tahap produksi, pengambilan gambar dilakukan hingga tuntas. Kebutuhan pengambilan gambar sebelumnya telah dirumuskan pada tahapan praproduksi. Pengambilan gambar ini sangat difokuskan pada produk-produk yang akan ditampilkan pada majalah. Terus yang ketiga yaitu pasca produksi. Pada tahap pasca produksi ini, semua bahan mentah produksi dikumpulkan untuk diolah, dan dianaloginya ialah seorang koki yang membawa bahan masakan dan bumbu dapur untuk diolah sesuai resep yang telah ada. Next. Ya, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aldi Bagustia Wardana. Baik, selanjutnya yang kedua ada tahap editing. Yang pertama ada capturing, proses pemindahan materi-materi visual dari kamera ke dalam komputer editing. Yang kedua ada editing, yakni proses penyuntingan seluruh materi editing menjadi tatanan visual yang memiliki art. Proses editing dibagi menjadi dua, yaitu offline editing, yakni proses pembuatan materi yang tidak dibutuhkan. Yang kedua ada online editing, proses penyelarasan materi-materi offline sesuai dengan yang telah dikonsepkan. Yang ketiga ada mixing, yakni proses penyelarasan seluruh materi visual dalam proses editing. Yang keempat ada rendering, yakni proses merubah seluruh materi editing menjadi sebuah gambar iklan yang bisa dinikmati. Berikutnya yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan iklan media sebagai berikut. Yang pertama, kamera digital atau kamera HP. Kedua, komputer. Ketiga, tripod. Dan yang keempat, lighting. Next.
Ya, saya akan menjelaskan Nah, berikut slide berikutnya. Layanan yang ditawarkan ada Instagram Ads dan follower. Membuat Instagram business page yang memungkinkan banyak follower dan unggahan di akun tersebut untuk dipromosikan dan muncul di timeline orang lain sesuai dengan pengaturan target pasar. Lalu ada YouTube, membuat YouTube channel untuk bisnis dan mengatur channel Anda dengan image yang mewakili bisnis Anda. Membuat video atau konten untuk postingan mingguan. Selanjutnya ada website. Membuat website bisnis yang menarik dan sesuai dengan gambaran branding yang diharapkan dan mengelola konten website untuk meningkatkan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, berikut adalah rencana anggaran biaya dari Instagram Ads. Yang pertama yaitu desain gambar konten iklan. Harga itemnya yaitu Rp150.000, masa pengerjaannya 1 hari kerja. Masa penayangannya 1 kali 24 jam. Kedua, video konten iklan. Harga itemnya mencapai Rp250.000, masa pengerjaannya 1 hari kerja, dan masa penayangannya 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada YouTube. 1,5 juta sama dengan video plus editing, durasi 3-5 menit. 2 juta, kita bisa mendapat video editing berdurasi 5-10 menit. Dan 2,5 juta, video editing durasi 10-15 menit. Maksimal posting 1 kali seminggu. Posting maksudnya ya. Selanjutnya ada website. Anggaran biayanya 5 juta untuk tahun pertama dengan fasilitas yang didapat, yaitu yang pertama adalah domain.id, yang kedua ada kapasitas hosting 1 GB, yang ketiga ada template premium, yang keempat ada lapisan keamanan website, yang kelima adalah dapat gratis 10 email, free 10 email, yang keenam free 4 domain, yang ketujuh unlimited bandwidth, yang kedelapan subdomain gratis, yang kesembilan perawatan website, yang terakhir harganya itu 2,5 juta untuk tahun next. tahun berikutnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan membuat iklan. Keuntungan yang kita dapat membuat iklan yaitu yang pertama, meningkatkan konsumen dan prospek konsumen dari jasa yang ditawarkan. Yang kedua, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan. Ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Empat, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Kelima, menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang. Keenam, membantu meningkatkan penjualan. 7, mempromosikan dan memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir. Itu saja yang kita presentasikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.